Kasus penyekapan dan penganiayaan yang menimpa Yuvita di Bandung benar-benar menyulut amarah publik. Namun di tengah jeritan keadilan korban, sebuah pernyataan mengejutkan dari Komnas Perempuan justru memicu badai kontroversi baru. Tidak tinggal diam, pengacara kondang Hotman Paris langsung pasang badan. Mengamuk demi keadilan, Hotman tak hanya mengawal hukum, tapi juga berhasil menggalang dana kemanusiaan fantastis hingga tembus 2,5 miliar rupiah. Bahkan, dengan penuh keberanian, ia menantang balik istana dan mendesak Presiden untuk segera memecat Komisioner Komnas Perempuan. Lantas, seperti apa aksi nyata sang pengacara parlente ini? Inilah 5 aksi nyata Hotman Paris demi bela Yuvita. Kita bongkar selengkapnya. Penderitaan yang dialami Yuvita di Bandung menyisakan luka mendalam yang tak mudah disembuhkan. Namun di tengah kegelapan itu, secerca harapan besar datang dari pengacara kondang Hotman Paris. Bergerak cepat tak sekadar lewat jalur hukum, Hotman Paris langsung pasang badan menginisiasi gerakan kemanusiaan. Hasilnya luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, penggalangan dana masyarakat berhasil menembus angka fantastis, hampir 2,5 miliar rupiah. Mulai dari Sultan Andara Raffi Ahmad hingga konglomerat Tahir, semua turun tangan memberikan modal hidup demi masa depan korban. Lantas, bagaimana aksi nyata Hotman Paris menggerakkan hati para pesohor negeri ini demi memulihkan hidup Yuvita? Sudah terkumpul hampir 2,5 miliar dan sudah cukup itu untuk modal awal bagi Yuvita untuk memulai hidup. Itu memang saya rencanakan bagi dia untuk memulai hidup. Sedangkan sumbangan yang hendak diberikan oleh para konglo klien saya di dalam dan luar negeri, tolong disimpan. Masih bakal banyak lagi kasus di Indonesia ini. Terlalu banyak orang miskin yang tidak sanggup membayar pengacara. Ya, nantilah saya akan hubungi kalian. Ya, nanti saya akan hubungi lagi. Untuk sekarang jangan dulu, sudah cukup. Memang kalau saya izinkan bisa puluhan miliar, tapi kurang fair. Nanti aja untuk kasus-kasus lain. Aksi penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap Yuvita tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Saat pelaku mencoba mencari celah, tameng hukum paling mematikan di tanah air resmi turun tangan. Hotman Paris tidak main-main. Melalui barisan hukum terbaiknya, tim Hotman 911, sang pengacara kondang, langsung pasang badan mengawal ketat kasus ini dari segala penjuru. Tak ada kata damai, tak ada ruang untuk kompromi. Hotman siap menguliti jeratan hukum pelaku dengan pasal berlapis demi memastikan Taufik Hidayat membusuk di penjara dengan hukuman seberat-beratnya. Lantas, siapakah yang akan tumbang dalam pertarungan hukum yang panas ini? Ingat, masa depan kita yang kita tidak tahu. Sekarang masa depanmu bisa cerah, hijau itu akan meringkuk di dalam penjara puluhan tahun. Tim Hotman 911 akan mengawasi kasus itu agar si laki-laki itu benar-benar di penjara begitu lama. Ya, kita akan fight terus ya. Salam dari Singapura ya. Tim Hotman 911 terus bergerak membantu di seluruh Indonesia. Jadi sabar, saya tetap berjuang kepada adik saya, korban penganiayaan di Bandung. Pasti kau akan dapat miliaran. Sekarang sudah terkumpul hampir 2 miliar. Kalau Hotman berusaha, pasti dapat. Believe me. Kasus penyiksaan yang menimpa Yuvita oleh pelaku Taufik Hidayat menyisakan sebuah tanda tanya besar yang belum terjawab. Di balik kekerasan yang membabi buta, ada satu teka-teki yang membuat publik, bahkan seorang Hotman Paris sekalipun merasa janggal. Secara mengejutkan, sang pengacara kondang justru mendesak polisi untuk memeriksa kembali Yuvita, bukan untuk menyudutkan, melainkan demi membongkar alasan tersembunyi mengapa korban sama sekali tidak melarikan diri atau kabur saat penganiayaan brutal itu terjadi berulang kali.
Apakah ada ancaman teror yang lebih mengerikan atau ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan oleh pelaku? Adinda Juvita, korban penyanderaan katanya 3 tahun. Saya ada pertanyaan yang saya belum tahu jawabannya. Kenapa sekian lama kamu tidak berusaha kabur dari kamar kos? Pada saat dia pergi walaupun dikunci, kenapa kau tidak teriak-teriak? Kenapa kau tidak gobuk pintu agar kedengaran minta tolong? Kenapa tidak kabur? Kenapa tidak teriakin dari jendela? Kenapa tidak panggil petugas kos agar dipanggil RT RW? Selama itu apa yang terjadi? Sehingga pertanyaan saya sebagai pengacara yang logika kasusnya sudah sangat tinggi, sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Why? Kenapa kau tidak kabur? Ada apa? Do you love him? Kamu penakut? Apa yang terjadi? Tolong diam-diam jawab pertanyaan saya ini. Saya tidak akan sebarkan. Kamu boleh minta nomor saya dari adikmu atau abangmu itu yang sudah ketemu dengan tim Hotman 911. Tolong jawab pelan-pelan. Saya tidak akan sebarkan. Nanti setelah saya pulang dari Singapura, saya akan bawa uang 2,5 miliar lebih untuk modalmu menempuh hidup berikutnya. But I need the answer. Saya butuh jawaban atas hal ini. Why? Karena kalau kamu teriak, kalau kamu histeris, pasti datang RT RW. Apakah karena kamu takut atau karena apa? Bayangkan coba kalau misalnya sudah dikunci pintu, dia pergi bekerja. Kau ambil kursi, gebukin itu jendela, gebukin itu pintu, pasti heboh. Kalau heboh pasti pemilik kos datang. Kalau pemilik kos datang, kau gaduh. Oh, kamu disandra. Panggil RT RW, panggil polisi. What's wrong? Apa yang terjadi? Mungkin penyidik juga perlu menanyakan ini. Ya, mungkin penyidik perlu menanyakan ini, menginvestigate ini. Penyidik polisi, kenapa kok bisa sekian lama tidak kabur gitu? Komnas Perempuan secara mengejutkan menyebut bahwa yang dialami Yuvita tidak masuk kategori penyiraman berat. Sontak, hal ini memicu ledakan amarah dari Hotman Paris. Naik pitam dan meradang maksimal, pengacara kondang ini langsung melayangkan kecaman brutal. Hotman menilai instansi tersebut telah buta nurani dan mencederai rasa keadilan bagi seluruh kaum perempuan di Indonesia. Lantas, seberapa keras hantaman kritik Hotman Paris yang siap mengguncang Komnas Perempuan ini? Nah, kemudian untuk kasus YTR, perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya tempat kos-kosannya atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika perempuan tersebut, korban tersebut sudah berusaha untuk menyampaikan kasusnya. Halo Komnas Perempuan. Di subuh hari saya lihat medsos, aku benar-benar geram, marah sama kamu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa yang dialami oleh Juvita bukan kepalanya penuh luka, penuh belang, infeksi, itu bukan penyakit, bibirnya itu bukan penyakit.
Komnas Perempuan, entah siapa namamu. Kalau bibirmu itu penjara apa? Disayat. Kalau habis kepala kamu dikebun, pakai helm, luka, dikunci, apa itu bukan penjara? Padahal kan tugasmu untuk melindungi perempuan. Kamu dibayar dari pajak yang kita bayar. Perutmu itu diisi oleh makanan yang dibeli dari gaji, yang dibeli dari pajak yang kita bayar. Bulan ini saya berapa miliar saya bayar pajak PPN, dan itu akan dipakai oleh negara antara lain membayar gajimu untuk mengisi perutmu. Tak main-main, buntut dari pernyataan kontroversial Komnas Perempuan, Hotman Paris kini resmi mengobarkan perang terbuka. Merasa rasa kemanusiaan dan keadilan bagi korban perempuan telah diinjak-injak, pengacara Parlente ini langsung melayangkan tuntutan ekstrim. Hotman Paris mendesak Presiden secara terbuka untuk segera mencopot dan memecat Komisioner Komnas Perempuan dari jabatannya. Hotman menilai pejabat yang buta nurani tidak layak berada di kursi kekuasaan publik. Lantas, akankah desakan berani dari Hotman Paris ini didengar oleh pihak istana? Dan bagaimana nasib para komisioner yang kini berada di ujung tanduk? Halo Komnas Perempuan, berharap kamu segera dipecat Bapak Presiden. Pada saat masyarakat Indonesia berduka atas adanya kejadian yang sangat serius, di mana seorang wanita sampai ada belang di tubuhnya gara-gara luka, bibirnya hilang gara-gara disayat, luka di mana-mana, dikurung sekian lama, malah kau mengeluarkan kata-kata itu bukan penyelidikan menurut PBB. Lo itu baru sekali aja baca peraturan PBB udah ngegaya lo. Kalau kau memang punya harga diri, mundur kau sebagai dari Komnas HAM. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.